Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala serta bersalawat kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini kita dipertemukan kembali dalam rangka persentase makalah yang telah kelompok kami buat. Jadi judul makalah kami ini adalah komponen dan karakteristik pembelajaran online. Bercerita tentang pembelajaran online, mungkin teman-teman sudah hatam semua, sudah paham semua apa sih yang dimaksud dengan pembelajaran online itu, karena sudah melewati selama beberapa tahun, hampir 3 tahun kita belajar secara daring, belajar secara online. Olehnya kelompok kami mencoba ingin atau mengkaji jauh lebih dalam terkait pembelajaran online itu lewat komponen dan karakteristiknya. Tanpa membuang waktu, tanpa menyanyiakan waktu, saya persilakan kepada teman-teman pemateri saya untuk menyampaikan materinya terkait dengan komponen dan karakteristik pembelajaran online. Waktu dan tempat saya persilakan dengan hormat. Ya baik, terima kasih atas kesempatannya. Langsung saja, yang pertama yaitu konsep atau pengertian dari pembelajaran online. Sebagaimana telah disampaikan oleh moderator tadi, bahwa mungkin teman-teman sudah tidak asing lagi mengenai konsep dari pembelajaran online itu sendiri. Baik, jadi pembelajaran online adalah konsep pembelajaran jarak jauh yang memanfaatkan teknologi digital. Umumnya, konsep belajar tersebut menggunakan aplikasi e-learning maupun website untuk menyampaikan materi belajar dan tugas antara pendidik atau guru dan murid. Kemudian menurut salah seorang ahli, yaitu menurut Dabak dan Ritland pada tahun 2005, mengemukakan bahwa pembelajaran online adalah sistem belajar yang terbuka dan tersebar dengan menggunakan perangkat pedagogi atau alat bantu pendidikan yang dimungkinkan melalui internet dan teknologi berbasis jaringan untuk memfasilitasi pembentukan proses belajar dan pengetahuan melalui aksi dan interaksi. Baik, untuk materi selanjutnya saya persilahkan kepada pemateri selanjutnya untuk memaparkan materi. Baik, materi selanjutnya adalah komponen pembelajaran online. Nah, pada komponen pembelajaran online terdiri atas 3. Yang pertama adalah infrastruktur e-learning. Infrastruktur merupakan komponen penting dalam e-learning sebab mereka memerlukan peralatan yang digunakan dalam sistem e-learning. Alat-alat tersebut dapat berupa komputer yang dapat digunakan secara individu, jaringan komputer, internet, dan peralatan multimedia. Kemudian yang kedua adalah sistem e-learning. Learning Management System atau LMS yang sering digunakan dalam aplikasi dan sistem adalah sebuah sistem perangkat lunak yang bertugas menggambarkan proses belajar mengajar konvensional. Kemudian yang ketiga adalah Content e-learning. Content e-learning adalah bahan pembelajaran yang terdapat di dalamnya sistem learning management system ini. Isi dari konten pembelajaran ini dapat berbentuk multimedia internet. Saya serahkan ke pemateri selanjutnya. Baik, selanjutnya masih dengan komponen-komponen pembelajaran online. Menurut Anonim 2019, e-learning yang terinteraksi atau terbentuk mempunyai komponen-komponen. Di antaranya, yang pertama yaitu infrastruktur e-learning, di mana dapat berupa personal komputer atau PC, jaringan komputer, internet, dan perlengkapan multimedia, termasuk di dalamnya peralatan teleconference. Apabila kita memberikan layanan synchronous learning melalui teleconference. Selanjutnya yang kedua, learning management system atau sistem belajar manajemen. Lunak yang menvirtualisasi proses belajar mengajar konvensional, bagaimana manajemen kelas, pembuatan materi atau konten,
forum diskusi, sistem penilaian atau rapor, sistem ujian online, dan segala fitur yang berhubungan dengan manajemen proses belajar mengajar. Selanjutnya yang ketiga, knowledge management system atau sistem manajemen pengetahuan, di mana digunakan untuk merekam dan menyimpan knowledge atau pengetahuan baik formal maupun berdasarkan pengalaman ke dalam bentuk digital untuk memudahkan akses bagi para pengguna tergantung tingkat otorisasi masing-masing. Selanjutnya, learning content management system atau sistem belajar manajemen konten, di mana memungkinkan trainer atau pelatih, dosen dan instruktur untuk membuat dan mengembangkan materi atau learning konten sendiri dengan mudah, walaupun mereka tidak menguasai pemrograman komputer. Selanjutnya, yang kelima, electronic library atau perpustakaan elektronik, di mana merupakan layanan IT atau informasi teknologi terintegrasi untuk manajemen perpustakaan digital (LN) yang menyediakan library yang fleksibel dan yang disesuaikan sesuai kebutuhan pengguna. Selanjutnya, mobile learning atau pembelajaran memakai ponsel, di mana mobile learning menambahkan kegunaan sistem learning. Mobile learning meliputi konten, sarana pengembangan konten, dan ponsel pelacakan sistem. Dan yang terakhir, content development atau elektronik pengembangan materi, di mana merupakan bagian penting dari proses e-learning yang memainkan peranan utama. Konten memungkinkan pengguna untuk mengembangkan konten yang secara visual, menarik, dan interaktif. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Ya, baik. Materi selanjutnya yaitu bagaimana karakteristik pembelajaran online. Menurut Dabbah tahun 2007 menjelaskan, online learner harus memiliki kemampuan learn how to learn, memiliki disiplin, mampu memonitor perkembangannya sendiri, mampu memotivasi diri, dan mampu memanajemen diri. Selanjutnya saya persilahkan pemateri selanjutnya. Baiklah, saya akan melanjutkan menjelaskan dari pemateri sebelumnya, itu bagaimana karakteristik pembelajaran online. Jadi menurut Dabbah, online learning harus memiliki kemampuan learning how to learn. Artinya, peserta didik belajar untuk memahami apa yang ada di sekitarnya, karena itu adalah sebuah proses belajar. Kemudian, harus memiliki disiplin, di mana disiplin ini adalah rasa kepatuhan terhadap aturan atau pengawasan dan pengendalian. Karena dengan disiplin ini, anak dapat belajar bertingkah laku sesuai dengan tuntutan masyarakat dan dapat diterima di lingkungannya. Kemudian dengan disiplin ini juga anak dapat belajar sesuai dengan tuntutan kemudian kemampuan untuk memotivasi diri, misalnya peserta didik bisa menentukan gaya belajarnya, membuat agenda belajar, dan bisa mencari sumber belajar dari berbagai tempat. Kemudian yang terakhir yaitu mampu memanajemen diri, misalnya kita bisa mengatur waktu baik di sekolah maupun di rumah. Itulah penjelasan dari saya serahkan kepada pemateri berikutnya. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu karakteristik pembelajaran online, yang dimana terdapat 3 bagian. Yang pertama, memanfaatkan jasa teknologi elektronik, informasi, dan komunikasi. Teknologi yang digunakan dapat berupa internet, sehingga penyampaian pesan dan komunikasi antara pelajar dengan pelajar, pembelajar dengan pembelajar, dan pembelajar dengan pembelajar dapat dilakukan secara mudah dan cepat. Yang kedua, memanfaatkan keunggulan komputer, yaitu komputer memiliki fitur-fitur yang dapat digunakan oleh pengajar maupun peserta didik dalam memperlancar proses pembelajarannya. Dan yang terakhir yaitu menggunakan bahan pelajar yang bersifat mandiri, yang dimana dengan adanya sistem pembelajaran online, peserta didik dapat menyimpan materinya dalam komputer sehingga bisa diakses kapanpun dan dimanapun mereka mau. Baik,
Saya persilakan kepada pemateri selanjutnya. Baik, selain karakteristik yang telah dijelaskan oleh Saudara Tertina sebelumnya, Nur Salaman membagi karakteristik ke dalam beberapa poin. Yang pertama ialah karakteristik dari e-learning adalah mandiri. Maksudnya adalah mampu berdiri sendiri. E-learning ini mampu dijangkau oleh guru dan siswa melalui sebuah komputer yang menyimpan bahan ajar yang menarik. Kedua, menggunakan jadwal pembelajaran yang terperinci, kurikulum yang sesuai, kemajuan hasil belajar, serta sesuatu yang berhubungan dengan administrasi pendidikan yang dapat diakses oleh setiap orang yang menggunakan komputer. Yang ketiga ialah menggunakan teknologi elektronik, jaringan komputer, hingga jaringan internet yang membuatnya mudah diakses oleh semua orang. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih banyak atas penyampaian materi dari teman-teman. Saya rasa sudah sangat jelas semua, ya. Peserta yang lain dan tanggapan, pertanyaan, masukan, kritikan, saya rasa banyak sekali hal-hal yang bisa diangkat oleh teman-teman jadi bahan diskusi terkait dengan materi yang kami sampaikan. Karena ini sudah kita lalui bersama, sudah Anda rasakan semua, sehingga interaktif teman-teman, pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman sampaikan menjadi khasanah penambah ilmu pengetahuan kita dalam proses diskusi kali ini. Terima kasih banyak, mohon maaf apabila ada kesalahan, dan apabila ada pertanyaan mohon dituliskan pada kolom komentar, dan kami siap selaku tim pemateri untuk menyampaikan jawaban-jawaban, baik itu jawaban yang dirasa agak sempurna maupun yang tidak sempurna kami akan sampaikan, dan apabila tidak sempurna mohon disempurnakan oleh teman-teman lain. Sekian penyampaian materi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.